hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, semua teman-teman. Saya percaya setiap kita rindu untuk berdoa. Di tanggal 5 Juni di malam hari ini kita mau sama-sama persiapkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau terus berdoa untuk bangsa dan negara dan sebagai hal yang Tuhan percayakan untuk kita doakan. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita akan menyembah Dia terlebih dahulu, sebab Tuhan Yesus layak disembah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup. Besar anugerah-Mu, besar kasih-Mu Tuhan. Oh, nyata bagi kami, nyata bagi gereja-Mu, segala perbuatan-Mu Yesus. Kau Allah yang hidup Tuhan, layak dipuji, layak disembah Yesus. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh Yesus, sungguh Kau dekat, Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu, sungguh-sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
Kau yang layak disembah, oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak mari semua, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yesus, oh, Kaulah gunung batuku, kota bentengku. Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ya Yesus, ya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku mengangkat wajahku dan memandang keindahan-Mu, Yesus, ya Yesus. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus, sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Mari angkat tanganmu dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus,
sahabatku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Saya serahkan kepada pemimpin doa syafaat, Bapak Pembela Sidang. Mari para pelayan yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat kita. Doa syafaat kita yang pertama, bangsa dan negara, seluruh aparatur negara, yang tertinggi sampai yang terendah, bahkan pemerintah kita dari yang tertinggi sampai yang terendah, kita menyerahkan semuanya supaya bekerja sama, gotong royong, bergandeng tangan untuk menghadapi situasi di dalam negara kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Bapa untuk bersyafaat untuk Indonesia Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berdiri buat bangsa kami. Mari Tuhan, Engkau lawat bangsa kami Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, seluruh para pemimpin kami ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Seluruh aparatur negara yang terlibat untuk pengelolaan negara ini Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan berikan hati yang bijaksana, hati yang mampu mengendalikan bangsa dan membangun bangsa ini Tuhan. Biar itu bangsa ini Tuhan, bangsa yang takut dan tunduk hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, mari Bapak berikan hikmat buat para pemimpin kami Tuhan, para tenaga-tenaga medis ya Tuhan, seluruh rumah sakit Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini bisa menghadapi COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu turun tercurah buat bangsa kami. Engkau memberkati Tuhan seluruh pasien-pasien yang gejala COVID Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan sepenuhnya, kesembuhan boleh terjadi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh bangsa ini, biarlah Tuhan bersatu padu untuk terus membangun bangsa ini menjadi bangsa yang takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Baik para pelayan, mari kita masuk ke dalam pokok doa kita yang kedua. Kita berdoa untuk seluruh gereja-gereja di muka bumi, gereja secara khusus di Indonesia. Bahkan kita berdoa untuk gereja Pentakosta, pusat pimpinan sampai ke daerah-daerah. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kembali kami berseru kepadamu ya Bapa, untuk menyerahkan sepenuhnya seluruh gereja-gereja di muka bumi ini Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, gereja-gereja yang telah beralih fungsi ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau mengembalikan bait-Mu yang kudus itu Tuhan, untuk tempat orang menyembah Engkau ya Bapa. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia Tuhan. Jadikan gereja-gereja di Indonesia ini Tuhan, gereja yang mengasihi Engkau, gereja yang terus melayani Engkau Tuhan, gereja yang terus berpengharapan kepada Engkau, bahkan gereja yang bersyafaat buat bangsa dan negaranya Tuhan. Mari Tuhan, seluruh gereja di tengah bangsa Indonesia ini, gereja yang berdampak untuk bangsa dan negara Tuhan. Kami percaya Tuhan, untuk seluruh pemimpin-pemimpin gereja, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, misi-misi penginjilan-penginjilan yang boleh terjadi Tuhan, kami menopang di dalam doa kami Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau memakai seluruh hamba-hamba-Mu ini Tuhan, telah mendedikasikan hidupnya untuk melayani Engkau ya Bapa. Engkau terus urapi seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun mereka melayani, bahkan seluruh lembaga-lembaga kekristenan, lembaga Alkitab, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, Engkau turut bekerja dalam setiap pelayanan-pelayanan gereja di tengah bangsa ini. Dan kami juga menyerahkan sepenuhnya Tuhan gereja Pentakosta, pucuk pimpinan kami Tuhan, sekjen dan anggota dewan ya Bapa, seluruh
pembantu pucuk pimpinan, pendeta daerah dan pendeta resort, seluruh gembala sidang, seluruh pendeta dan pendeta muda, guru Injil, situa pembelah sidang, bahkan seluruh pelayanan-pelayanan yang telah terlibat dalam membangun gereja pelayanan di Pentakosta. Kami menyerahkan, kami memohon urapan-Mu terus boleh terjadi buat setiap pribadi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya pelayanan gereja Pentakosta dari pusat sampai ke daerah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Doa syafaat kita yang terakhir, mari kita berdoa untuk pelayanan kita di tempat ini, gereja Antapani, supaya gereja yang berdampak buat kota Bandung, buat Antapani sekitarnya. Bahkan seluruh pengerja boleh terus bergandeng tangan, seluruh pelayan boleh bergandeng tangan untuk melayani, komitmen terus untuk melayani Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Tuhan gereja Pentakosta Antapani Bapa, di mana Engkau Tuhan telah izinkan gereja ini berdiri Bapa. Engkau punya rencana yang indah untuk gereja di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan kami di tempat ini. Kami percaya Bapa bahwa pelayanan kami menenangkan hati Tuhan, bahkan menenangkan jiwa-jiwa yang ada kami layani Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya untuk seluruh kepengurusan gereja Tuhan, seluruh pelayan-pelayan yang telah berkomitmen mendedikasikan hidupnya untuk melayani Engkau bersama-sama di tempat ini Bapa. Mari terus Tuhan, Engkau terus mengasihi kami, Engkau terus memberikan kami hikmat Tuhan untuk melayani Engkau di tempat ini. Mari Bapa, Engkau terus jadikan gereja ini gereja yang berdampak, bahkan seluruh Antapani Tuhan. Kami menyerahkan, biarlah gereja ini gereja yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, Kau pimpin Tuhan, Kau memberkati seluruh tetangga kami, kiri kanan dan muka belakang. Terlebih-lebih Tuhan, keamanan gereja tempat Antapani ini Tuhan ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu di rumah-rumah Tuhan, di tempat tinggal mereka masing-masing Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Semuanya ada dalam lawatan Tuhan, semuanya ada dalam pertolongan Tuhan. Bahkan secara khusus Tuhan, ekonomi, keuangan, pekerjaan Tuhan pulihkan ya Bapa. Kami percaya yang sakit pun Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang indah buat pelayanan kami di tempat ini. Dan kami terus mau mengucap syukur dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa-Mu menjangkau umat-Mu di tempat tinggal mereka masing-masing. Inilah yang menjadi doa syafaat kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang berkehendak, Engkaulah Tuhan yang menjawab setiap seruan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan lewat isi hati-Mu ini seluruh umat-Mu yang mendengarkan, bahkan seluruh telinga-telinga yang mendengarkan bisa diubahkan ya Bapa, bisa dikuatkan ya Tuhan. Mari Bapa, pakai seluruh jiwa, hati dan pendengaran kami untuk fokus dan konsentrasi untuk mendengar isi hati-Mu. Engkau berangkatkan hamba-Mu Bapak Guru Ali Yusuf untuk membagikan isi hati-Mu. Rapi hamba-Mu dari ujung rambut hingga ujung kaki ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Bapak Guru Ali Yusuf. Ya, puji Tuhan. Kalau pada malam hari ini, sore hari ini kita boleh mendengarkan kembali sebagian dari firman Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, para pelayan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan langsung aja, kita akan baca di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang pertama dan yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nabi Yesaya ini ada dan diutus oleh Allah
di tengah-tengah bangsanya. Bangsanya bukan bangsa yang barbar, bukan bangsa yang sangat sadis, bukan bangsa yang sangat suka melakukan dosa yang besar, yang tidak ada aturannya, enggak. Tapi bangsa ini adalah bangsa yang melakukan dosanya tidak dirasa lagi. Bangsa ini adalah melakukan dosanya dengan sesuatu hal yang biasa yang dilakukan. Dari hari ke hari menjadi satu kebiasaan dan kebiasaan yang terus menerus. Tapi ketika hidup bangsa ini tidak maksimal, ketika bangsa ini merasa ada yang menindihnya, ketika bangsa ini merasa dia nggak diberkati oleh Tuhan, maka dia akan bertanya-tanya, maka dia akan mempersalahkan Allahnya. Yesaya diutus di tengah-tengah bangsanya. Ketika bangsa ini dirasa oleh Tuhan sudah jauh dari Tuhan, bahkan Tuhan merasakan bangsa ini sudah melakukan kekejian. Tapi masalahnya, bangsa ini tidak tahu kalau dia sedang melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Tuhan. Saya tidak akan membacakan, tapi di pasal sebelumnya dikatakan bagaimana Tuhan, Nabi Yesaya mengatakan ada orang yang berkelakuan saleh dan yang berpura-pura saleh. Coba bayangkan. Kalau orang merasa hidupnya berpura-pura melakukan hal yang benar, itu kadang-kadang ya orang mungkin bisa lihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin mau dilihat orang yang atasan kita, mungkin kita berlaku sopan, berlaku baik begitu ya. Tapi kalau di pasal sebelumnya dikatakan berpura-pura melakukan kesalehan yang palsu, kata. Coba bayangin. Dari hari ke hari merasa hidupnya melakukan kesalehan, tapi itu sudah jauh di mata Tuhan. Makanya firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel untuk mengingatkan. Kalau dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Itu benar. Allah ingin supaya bangsa Israel pada saat itu menyadari bahwa sebetulnya bukan Tuhan yang sedang meninggalkannya, tapi hidupnya yang sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang ingin dimunculkan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya pada saat itu diutus oleh Tuhan. Di tengah-tengah bangsanya yang sudah melakukan segala dosa kekejian yang tidak dirasa lagi, yang menjadi ketebalan hatinya, yang merasa hidupnya hidup dalam kebenaran. Ini hal yang lumrah, ini hal yang biasa dilakukan, ini hal-hal yang tidak mendatangkan maut sekalipun. Tapi kenapa hidupnya tidak diberkati? Itu menjadi satu pertanyaan penting. Tapi ketika firman ini datang, bangsa itu menolak. Makanya firman Tuhan ini datang. Makanya Yesaya ini adalah nabi yang sangat berat. Karena bukan di tengah-tengah bangsa yang barbar, bangsa yang sadis, bangsa yang benar-benar melakukan dosa yang luar biasa. Enggak. Tapi yang merasa hidupnya baik-baik saja. Hidupnya merasa ini sudah standar kok, standar firman Tuhan kok. Tapi ternyata hidupnya sangat menyakitkan Tuhan. Makanya Nabi Yesaya diutus oleh Allahnya supaya menyadarkannya bahwa kalau bangsa ini tidak mau berubah, maka jangan disalahkan Tuhan, jangan sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tidak mau menolongnya, karena Tuhan tidak mau menyelamatkannya.
Dikatakan di ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu yang penting. Ini yang penting yang harus disampaikan oleh Nabi Yesaya supaya bangsa ini sadar. Karena bangsa ini adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa yang dirindukan oleh Tuhan. Menjadi bangsa yang baik, menjadi bangsa yang diberkati, yang menjadi bangsa yang dipulihkan seperti nenek moyang mereka. Ketika ada Raja Daud, ketika ada Raja Salomo di situ, Tuhan menyatakan berkat-berkatnya luar biasa. Ketika ada berkat yang tidak terhingga, ketika Raja Daud dan Raja Salomo ada. Tapi bergulirnya raja berganti raja, standar kebenaran sudah mulai bergoyah. Tapi firman Tuhan tidak berhenti di situ. Di pasal berikutnya, kalau kita mau lihat di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama, dikatakan dan ayat kedua, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ini satu pilihan buat bangsa Israel waktu itu. Apakah dia mau menebalkan hidupnya? Apakah dia mau menebalkan hatinya? Ataukah dia menebalkan nuraninya untuk tidak mendengar firman Tuhan? Atau bangsa ini mau dipulihkan, bangsa ini mau dipakai oleh Tuhan menjadi terangnya Tuhan, menjadi kemuliaan Tuhan terbit atasnya lagi. Ini pilihan buat bangsa Israel. Ini yang diserukan terus menerus oleh Nabi Yesaya supaya bangsa Israel ini dipulihkan. Kita lihat lagi di pasal berikutnya lagi, di pasal yang ke-61 ayat yang pertama dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasannya dari penjara. Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan supaya bangsa ini sadar bahwa roh Tuhan sudah meninggalkan bangsa ini, bahwa rohnya sudah jauh, bahwa Allah ini sudah jauh dari bangsa ini. Tapi kalau mau bangsa ini dipulihkan, kalau mau kemuliaan Allah menghampirinya lagi, kalau ada Sekinah itu boleh datang di dalam bait Allahnya, kalau Allah mau datang menghampiri bangsa ini, sadarlah, pilah-pilah hidup kita, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari belajar kita mengkoreksi diri. Apakah hidup kita sudah mulai nyaman dengan dosa-dosa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Bahkan tidak ada orang pun yang berani menyalahkan hidup kita ketika kita melakukan, sehingga kita merasa, oh baik kok. Hambanya juga tidak melarang saya melakukan perkara ini. Oh, hamba Tuhan tidak menyalahkan aku ketika aku melakukan ini. Ketika aku melakukan ini, aku bekerja dengan baik kok. Aku melayani dengan baik kok. Jangan sampai itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalim, menjadi orang yang punya kepalsuan. Kelalim yang palsu, kata firman Tuhan.
tapi kita menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan. Mari selidiki hati kita, mari kita masuk dalam hadirat-Nya, mari kita berdoa, kita minta Tuhan mengkoreksi seluruh hidup kita. Apakah kita layak Tuhan? Apakah aku sudah layak? Ataukah aku sudah pas? Ataukah aku sudah benar di mata Engkau? Sehingga Engkau mengatakan, hai hambaku, marilah datang kepadaku. Engkau hambaku yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk berdoa mengakhiri pelayanan kita. Ya saudara, luar biasa ya. Kalau kita lihat Yesaya 59 ayat 1 tadi, boleh ditayangkan. Saya merenung tadi ya, sementara Bapak Guru Injil Ali Yusuf menyampaikan firman, saya merenung ketika saya melihat Yesaya 59 ayat 1 ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sebenarnya bangsa ini berseru untuk diselamatkan. Sebenarnya bangsa ini berseru untuk berdoa. Tapi persoalannya bangsa ini tidak menyadari bahwa mereka di satu sisi berdoa tapi juga berdosa. Di satu sisi melayani tapi juga mereka menyukai kesalahan. Bapak Ibu, seringkali kita juga ada dalam posisi ini. Kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya berdosa, melakukan kesalahan. Tapi kita saleh, sepertinya saleh. Melayani Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Itu tidak salah, itu tentu baik. Tapi kalau ternyata apa yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita adalah yang berdosa, itu yang kita suka. Ini yang bahaya, saudara. Bangsa ini bukan bangsa yang melakukan dosa dengan jelas-jelas. Tapi bangsa ini justru merasa saleh, padahal di tengah kesalehannya mereka menyukai dosa. Mari sadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu semua tentang kita. Para pelayan, semua yang hadir dalam menara doa ini di rumah saudara masing-masing, saudara hadir melalui YouTube, melalui menara doa online ini. Mari kita kembali evaluasi diri kita. Yuk kita koreksi lagi diri kita. Apakah selama ini saya hanya suka berdoa tapi juga saya suka berdosa? Saya suka melayani tapi juga saya menyenangi kesalahan-kesalahan yang orang lain gak lihat, yang kita kemudian anggap itu biasa, sehingga orang tidak tahu bahwa kita tuh sebenarnya orang yang perlu diselamatkan, perlu berubah. Oh, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini di ibadah menara doa perdana secara online ini ya Tuhan. Walaupun kami online service di ibadah menara doa ini, tapi kami tahu Tuhan berbicara tetap bagi kami. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak. Semua yang ada di rumah, mari, kalau saudara mau berlutut, berlututlah. Berlutut di rumahmu, lagi katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Nyanyikan lagu ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Mari semua, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
Sekali lagi, oh, Kau yang layak Tuhan. Oh, ajar kami untuk kami hidup dalam kekudusan-Mu, agar itu semua tidak menghalangi telinga-Mu untuk mendengar kami, tangan-Mu untuk terulur menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Seluruh jemaat yang ada di rumah, perhatikan baik pesan firman Tuhan ini. Rajinlah berdoa, tapi sekaligus bencilah berdosa. Jangan bersama-sama kau berdoa, tapi kau juga suka berdosa. Bahkan saya pernah mendengar ada seorang anak Tuhan berdoa untuk hal yang salah. Berdoa untuk sesuatu yang dia salah, yang dia akan kerjakan kepada orang lain. Tapi dia doakan supaya Tuhan tolong. Kita gak mau seperti itu saudara. Kita mau berdoa, tapi kita juga mau hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur kasih setia Tuhan ada atas kami. Seluruh jemaat-Mu yang ada dalam ibadah menara doa online ini diberkati Tuhan. Karena kami percaya keputusan kami untuk ada di bawah kaki Tuhan adalah keputusan yang terbaik yang kami ambil. Ada lawatan baru, urapan baru, kekuatan baru bagi setiap kami ya Tuhan. Orang-orang tua diberi kekuatan untuk terus menjadi teladan. Anak-anak muda diberi kekuatan untuk terus hidup dalam panggilan Tuhan, dalam kekudusan, hormat dan takut akan Tuhan, taat dan hormat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berat diberi kelegaan, yang mengalami kondisi perekonomian yang tergoncang dan menurun. Kami tidak takut, kami percaya saatnya kami sekarang sedang menikmati berkat-berkat rohani. Karena buat Tuhan mengembalikan berkat materi kepada kami tidaklah sukar. Berkat semua ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh pelayan menara doa yang sudah ambil bagian. Engkau yang memberkati satu persatu setiap pelayan-Mu ya Tuhan. Bahkan seluruh pelayan di ibadah gabungan perjamuan kudus hari Minggu nanti tanggal 7 Juni, kami serahkan seluruh pelayan-pelayan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pakai, Tuhan urapi, dan kami boleh bersama-sama menikmati tubuh dan darah-Mu dalam ibadah hari Minggu nanti. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, Kau Tuhan yang baik. Mari saudara kita pulang, kita terima berkat dari Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Dia. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, Tuhan aku rindu firman, aku rindu berkat-Mu, aku selalu rindu untuk ada dalam firman-Mu. Kasih karunia dari Allah Anak, kasih dari Allah Bapa di surga, tuntunan persetujuan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan kita ada di ibadah menara doa online secara perdana, dan saya percaya kita sudah sangat diberkati. Jangan lupa kita akan ada di ibadah perjamuan kudus hari Minggu jam 10. Saya ulang, ibadah perjamuan kudus hari Minggu jam 10. Dan jangan lupa keluarga-keluarga untuk mengambil anggur dan roti di gereja. Nanti akan diinfokan lagi di media sosial gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
suku bangsa.